Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sukacita ada di hati kami, kebahagiaan terselip di batin. Karena itu dengan senang hati
Kini kami datang menghadap Tuhan membawa setumpuk harapan kepadamu Tuhan. Selamat memasuki minggu pemulihan Yesus Kristus di sorga. Tema pada ibadah hari ini adalah bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Berdasarkan kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pemberita firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yvonne Laila Makatita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, mari menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Dunia banyak menawarkan kenikmatan menggoda dan menggiurkan hati kami. Seringkali kami terpikat dan tak berdaya menerima tawaran, goda, dosa, dan kejahatan. Namun, kami senang berpura-pura mengelak mengaku pada Tuhan, namun nurani kami mengetuk hati untuk terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, banyak berdusta dan berbuat jahat di hadapan-Mu dan membuat Tuhan terluka karena kami. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 7-8 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus kami memberitakan kembali bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dia telah
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita dengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ke 18 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara sekalian, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah masa sulit seperti saat ini, kita boleh dikuatkan oleh suara yang merdu dalam sebuah kesaksian. Mari kita dengarkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Berikan kami Tuhan kuasa dan Roh Kudus-Mu menaungi atas hati hidup kami sekalian hari ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Tuhan kami dituntun juga untuk mengerti firman-Mu yang kami baca hari ini. Biar Tuhan memberikan kami pengertian hikmat sorgawi, supaya Tuhan memberikan kami pesan-pesan yang dalam untuk membaharui hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Yoel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirempas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berkelilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, siapa di antara kita ini yang mau dihinggapi musibah atau penderitaan? Ya, kalau bisa kita minta dijauhkan dari musibah dan penderitaan. Kalau namanya dihinggapi berkat, rezeki, kado, ayo monggo, silakan datang. Tapi kalau yang dinamakan musibah atau penderitaan, no, nanti dulu, jangan. Apakah bisa begitu? Tidak. Tidak bisa kita menolak yang namanya musibah atau penderitaan kalau musibah atau penderitaan itu datang. Karena kita manusia tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal dengan yang namanya penderitaan atau musibah ketika itu datang. Saudara, penderitaan adalah suatu kejadian yang menyakitkan, tidak menyenangkan. Dan penderitaan itu dapat dialami oleh saya dan saudara dan dialami manusia. Baik orang yang kuat, berkuasa, ataupun orang yang lemah, maupun yang tidak berkuasa. Baik yang dinamakan pemimpin negara, ataupun juga rakyat biasa. Semua ketika musibah atau penderitaan itu datang tidak ada yang dapat mengelakkannya. Ya, saudara, saya berikan beberapa contoh seperti musibah dan penderitaan yang tidak menyenangkan itu datang. Misalkan musibah bencana alam, tiba-tiba datang tsunami, nggak bilang-bilang. Tiba-tiba datang gempa bumi, nggak bilang-bilang, kan begitu. Nah, itu berarti saudara, musibah itu sering datang, mendadak. Siap atau tidak siap kita, ketika musibah itu datang, kita siap menghadapinya. Saudara, penderitaan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mana ada orang mati dia bilang, nanti sebentar saya mati, enggak kan? Karena itu misteri Tuhan, rahasia Tuhan. Nah saudara, ketika kematian itu datang, kita siap dan tidak siap, kita harus menerimanya. Ketika misalkan juga sakit penyakit itu datang, dulu sakit yang dikatakan sangat membahayakan, mematikan, sakit kanker, sakit jantung. Sekarang sudah ada obatnya itu. Sekarang yang lebih parah lagi adalah sakit yang dikatakan karena virus corona. Ya, sekarang ini orang takut ya kena corona. Dan virus corona itu ditakutkan orang. Siapa saja. Saya berikan contoh ya, kenapa itu ditakutkan orang. Misalkan ada orang di jalan, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Orang sudah takut melihat itu orang pingsan, orang juga takut dekat. Kenapa saudara? Karena takut kejangkit virus corona. Saudara, kalau misalkan sekarang ini ya, orang batuk sedikit, orang yang batuk itu juga tidak enak. Orang yang batuk, mungkin saya batuk, saya bilang begini kepada kiri kanan saya, maaf ya, saya lagi batuk. Padahal batuk biasa, bukan karena virus corona. Tapi orang juga karena takut, orang akhirnya jadi minta maaf kalau dia batuk. Orang pilek, tarik pileknya. Orang bilang maaf ya, saya narik pilek saya. Padahal itu sakit biasa. Tapi orang sudah lihat itu seperti sakit karena virus corona. Nah jadi saudara, banyak sekali orang sekarang ini ditakutkan karena virus corona. Nah saudara, saya mau menyampaikan begini. Apabila penderitaan dan musibah itu datang, ya kita mesti kuat menghadapinya. Apabila penderitaan dan musibah itu tidak dipahami dengan benar, maka penderitaan dan musibah itu menjadi sesuatu yang dipandang buruk oleh siapa saja, oleh saya dan saudara. Dan orang yang melihat dan juga memahami penderitaan itu bisa salah dan bisa juga sulit dijalani ketika musibah dan penderitaan itu datang. Saudara yang Tuhan kasihi,
setiap orang kalau tidak siap menghadapi musibah atau penderitaan, dia dapat menjadi kecewa. Dapat dia berkeluh kesah, berkepanjangan. Yang lebih ekstrim, jangan sampai marah kepada Allah karena musibah atau penderitaan itu. Saudara, itu pemahaman yang dikatakan tidak benar kalau kita melihat musibah dan penderitaan sampai kita mengalami seperti itu. Marah, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan dan siapa. Saudara, saya mau menyampaikan begini. Ada seorang penulis buku yang bernama Timothy Keller. Dalam bukunya dia tulis judulnya Walking with God Through Pain and Suffering. Artinya berjalan bersama Tuhan melalui rasa sakit dan penderitaan. Bagaimana berjalan dengan Tuhan walaupun saya sakit, saudara sakit. Bagaimana berjalan dengan Tuhan walaupun saya menderita, saudara menderita. Itu penting dipahami dengan benar. Saudara, Timothy Keller ini menyampaikan begini dalam tulisannya. Alasan mengapa penderitaan itu terjadi dan bagaimana kita harus menanggapinya melalui pemahaman Alkitab dengan baik agar orang menjadi bijaksana ketika dia menghadapi penderitaan dan musibah itu. Saudara, Timothy Keller mengatakan orang Kristen seharusnya memandang penderitaan dan musibah itu secara benar. Di sana itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi, termasuk penderitaan dan musibah itu sendiri. Diharapkan oleh penulis ini bahwa orang Kristen dapat berjuang untuk menghadapi musibah dan penderitaan. Ya, jangan orang Kristen itu menghadapi musibah dan penderitaan nangis terus, ya, cengeng terus tiap hari. Tidak ada actionnya untuk berbuat mengatasi penderitaan dan kesedihan itu. Saudara, kalau penderitaan dan musibah itu hanya diratapi dan ditangisi, maka lama-lama hati orang bisa menjadi mati imannya, mati sukacitanya, mati kebahagiaannya. Karena itu harus digali secara baik dengan konteks Alkitab yang benar. Bagaimana Allah juga turut bekerja dalam diri setiap orang, diri kita, diri saudara, untuk bisa mengatasi penderitaan dan musibah, karena Allah turut bekerja di sana. Saudara, perikop hari ini berbicara tentang Nabi Yoel. Yoel itu berbicara dalam konteks umat Israel pada waktu itu di Yehuda. Mereka mengalami masa-masa yang sulit. Ya, sulit bukan hanya penderitaan batin kehidupan Israel, tetapi yang sulit itu mereka harus berhadapan dengan yang dikatakan di sini musibah alam. Ya, yang terjadi di sana adalah ada musibah wabah belalang. Ya, saudara, wabah belalang ini salah satu bencana yang terburuk pada waktu itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi para petani, para belalang ini bisa merupakan satu bencana yang terburuk, sangat buruk. Karena apa? Bagi petani, bahwa belalang itu dapat merusak pertaniannya. Usaha yang selama ini dirintis, benih yang ditanam, itu kemudian benih itu tumbuh dan kemudian dirusak total habis oleh yang dinamakan belalang. Bukan hanya satu, ribuan belalang. Saudara, kalau sudah dirusak dimakan belalang, itu hancur total seluruh pertanian. Kalau pertanian itu dikatakan Babel hari ini, ya, dikatakan di situ di dalam ayat 11 dan 12 dari gandum, ya. Kemudian dikatakan di situ anggur, pohon ara, pohon delima, pohon korma, pohon apel, pohon yang dikatakan semua di padang itu mengering karena musibah belalang.
Dia bilang, ayat 12 terakhir, sungguh kegirangan melayu ya dari antara anak-anak manusia. Kegembiraan itu layu. Tidak ada lagi kegembiraan itu. Mati kegembiraan itu. Orang hopeless tanpa pengharapan. Karena apa? Semua pohon-pohon kehidupan yang akan menghidupkan manusia dengan hasilnya tidak ada lagi dipanen. Dan itu artinya ketika semua ladang kering, pohon-pohon tidak berbuah, itu yang dikatakan kemiskinan menghadang, kesulitan terjadi. Pertanian anjlok, kemiskinan dan kelaparan menghadap dan juga menghadang hidup manusia. Semua bangsa akan mengalami penderitaan dan kesedihan berkepanjangan. Saudara, Nabi Yoel serukan ya bahwa dia melihat pada waktu itu bahwa yang dinamakan musibah-musibah dari belalang itu dikatakan murka Allah juga kepada umat. Bahwa musibah itu dilihat sebagai murka Tuhan untuk supaya semua orang, tua-tua penduduk negeri, tua-tua atau pemimpin masyarakat kembali mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat kedua. Seruan Yoel, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Saudara, tidak pernah dialami musibah yang luar biasa sebelumnya dan terjadi di zaman Yoel ini. Saudara, firman Tuhan ini juga disampaikan Yoel untuk pemimpin bangsa, untuk juga umat secara keseluruhan. Firman Tuhan ini juga agar terus menerus disampaikan dari generasi tua kepada generasi berikutnya. Agar bukan hanya disampaikan, didengarkan pada masa-masa sulit, pada masa-masa darurat, masa-masa ada di dalam musibah dan menderita. Ya, konteks sekarang misalkan firman Tuhan itu jangan hanya didengarkan, bukan hanya dikumandangkan, diceritakan dari generasi ke generasi pada masa-masa pandemi Covid saja. Ya, orang banyak sekarang membaca Alkitab, menyanyi puji-pujian untuk Tuhan pada masa menderita dan Covid-19. Tetapi juga ketika musibah atau penderitaan itu datang, kapan saja kita akan hidup menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Yoel untuk disampaikan kepada umat Tuhan, agar firman Tuhan itu menjadi satu pembelajaran bagi umat di sepanjang generasi demi generasi. Agar firman Tuhan itu selalu menjadi pegangan yang selalu dipegang dari generasi tua sampai yang muda, agar mereka kembali mengingat firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kesusahan, dalam musibah, orang diajak oleh Yoel. Nabi Yoel ini mengajak untuk supaya setiap orang tua dan muda kembali kepada jalan Tuhan. Dari pemimpin masyarakat, pemimpin negara sampai masyarakat umum, untuk menghadapi musibah ini sebagai suatu juga pendidikan Tuhan, teguran Tuhan untuk umat manusia. Bukan hanya konteks pada zaman Yoel, juga pada konteks sekarang ini. Saudara, mungkin suatu perenungan bagi kita, introspeksi bagi diri kita. Dulu kita enggak kepengen melihat, apalagi mengenal, mendekati Tuhan dengan baik. Tetapi ada bagusnya juga, saudara. Ada bagusnya juga musibah dan penderitaan karena virus corona ini. Kita semua disadarkan bahwa musibah dan kesusahan ini ada satu pendidikan iman bagi kita. Ya. Waktu sekarang ini juga ada hikmat Allah bagi kita. Mungkin dulu waktu kita bagi suami, bagi istri, bagi anak sangat sedikit sekali. Kadang-kadang hanya formalitas saja.
Tapi sekarang ada waktu yang banyak Tuhan berikan untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk rumah tangga, untuk berkomunikasi, untuk bercakap-cakap, untuk memperhatikan dan mempedulikan. Yang dulu kadang-kadang sudah keluar dari rumah, matahari masih belum terbit, pulang ke rumah anak-anak sudah tidur, istri sudah tidur, atau sebaliknya suami sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur. Kita sudah melihat semuanya tidak ada kehidupan, semua terlelap, tidak ada komunikasi. Itu dulu. Tapi sekarang ada baiknya juga hikmat Allah dengan virus corona ini. Ya, walaupun menderita, tapi ada waktu yang banyak bagi kita untuk suami, istri, anak-anak, dan keluarga. Ada waktu sekarang kita lebih kusuk berdoa. Ada waktu sekarang kita sungguh-sungguh mengenal Allah, dekat dengan Allah secara baik. Mungkin dulu waktu kita beribadah, kita nyanyinya itu ya asal nyanyi saja. Tidak sungguh-sungguh, asal keluar saja dari mulut kita, pujian. Tidak keluar dari hati. Tidak keluar dari kasih kita kepada Tuhan. Ya, tapi sekarang dengan ditutupnya gereja-gereja, himbauan pemerintah, himbauan dari pemerintah setempat mengajak kita untuk beribadah di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah. Ada waktu yang banyak untuk kita juga memahami kehidupan dengan Tuhan, agar kita juga bernyanyi, beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kita belajar juga dengan sungguh-sungguh. Kita juga belajar untuk memahami kehidupan dan merenungkan hidup ini dengan Tuhan lebih baik, lebih hidup lagi. Saudara, ada banyak sekali manfaat sekarang ini. Ya, di satu sisi ada keburukan, kematian di mana-mana, kehilangan orang yang dikasih karena virus corona. Tapi di satu sisi lagi ada yang baik dari virus corona. Allah mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita sungguh-sungguh untuk juga mengingat orang lain. Dulu waktu kita senang, kita dapat rezeki, kita hanya ingat diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Sekarang kita sudah susah, baru kita akan merasakan. Tidak bisa kita sombong lagi seperti waktu dulu. Diberi Tuhan banyak rezeki, banyak berkat hanya untuk kita. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kita di masa-masa sulit ini berbagi. Memberikan berkat, memberikan rezeki untuk orang lain juga. Kita hidup tidak untuk diri sendiri. Saudara, virus corona juga ada sisi pembelajaran Tuhan untuk kita. Bagaimana juga kita yang dulunya malas untuk melayani suami, melayani istri, kita sekarang harus menyediakan makanan, membuat kue yang tidak pernah kita sentuh, tepung terigu dan sebagainya kita sentuh sekarang. Ya, jadi pintar. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dalam musibah itu ada satu kepintaran, ada dua kepintaran, ada tiga kepintaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tidak seperti sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghadapi masa-masa sulit dan menderita, jangan lihat dulu itu penderitaannya. Lihat hikmah di dalamnya, pasti ada pembelajaran Tuhan. Memberikan kita banyak kepintaran, kekuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kita. Saudara, masa-masa pandemi, virus-virus yang jahat corona ini membawa kita juga untuk lebih bijaksana. Hidup berhikmat dengan Tuhan. Hidup meminta hikmat Tuhan dalam hidup kita. Masa-masa pandemi ini mendidik kita juga untuk lebih baik hidup kita, menjalani hidup kini dan ke depan jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara, mari kita hadapi hidup ini dengan semangat. Ya, ayat 12 itu mengingatkan kepada kita jangan sampai layu. Yang dikatakan layu, redup. Yang dikatakan sukacita, kegirangan kita. Jangan sampai itu kita alami. Biarlah kita menghadapi masa-masa sulit ini dengan tegar,
Tetap kita memperkuat iman kita. Kita tidak takut menjalaninya karena kita bersama dengan Allah. Dan kita memberikan tempat ruang bagi Allah untuk kita bersama-sama dengan Tuhan berjalan pada saat-saat musibah dan penderitaan ini. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa-masa musibah dan menderita, jangan kita lihat penderitaan atau musibah itu jauh lebih besar daripada Allah. Kita harus melihat Allah jauh lebih besar dari penderitaan, dari musibah itu. Penderitaan dan musibah itu hanya kecil, tetapi Tuhan besar, maha kuasa, maha hebat. Berjalanlah dengan Tuhan dalam masa sulit, masa menderita. Dengan Tuhan kita akan dikuatkan dan kita tetap akan diberikan kegembiraan meskipun ada penderitaan dan kesusahan. Tetap tegar, tetap semangat, tetap berdoa, tetap pegang firman Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap memuji Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam masa senang juga ketika masa sulit ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita diundang berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah telinga para pemimpin bangsa, bukalah telinga umat-Mu, bukalah telinga para hamba-hamba-Mu, pemimpin gereja-Mu, juga umat Tuhan,
juga umat GPIB, agar menyendengkan telinga mendengarkan firman Tuhan kembali, dekat pada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan menjalankan perintah-Mu. Tuhan, kembalikan anak-anak-Mu di muka bumi ini kepada jalan yang benar, jalan Tuhan. Biarlah musibah pandemi COVID-19 ini membawa kami semua untuk mengagungkan kembali Tuhan Pencipta, untuk memuliakan Tuhan yang besar di atas segala-galanya, di atas kepintaran manusia, di atas kehebatan manusia. Engkaulah tetap Allah kami. Tuhan, kami berdoa biarlah agar semua manusia bertobat. Kami juga bertobat kembali kepada jalan Tuhan yang baik. Biarlah Tuhan melalui musibah virus corona ini, kami disadarkan untuk menjalin hubungan yang terbaik dengan keluarga kami masing-masing, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kami juga menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan mendengarkan doa-doa para tukang-tukang penggali kuburan. Mereka sudah lelah dan capek untuk menguburkan orang-orang yang meninggal karena virus corona. Mereka juga sedih karena banyaknya orang meninggal, tidak lazim seperti biasanya karena pandemi ini. Biar Tuhan dengarkan doa-doa mereka agar banyak kehidupan dan orang-orang tidak mati ya Bapa, sebelum waktu Tuhan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk para dokter dan perawat, agar mereka siang malam lelah, letih, capek mengurus orang-orang sakit yang kena virus corona. Mereka juga dapat beristirahat dengan tenang dan baik. Mereka juga ya Tuhan bisa beristirahat dengan keluarga juga, bukan hanya mengurusi orang yang sakit, tapi mereka juga ada waktu untuk keluarga mereka. Karena itu Tuhan, tegurlah kami semua, agar kami juga boleh menjaga kesehatan, kami boleh juga menjaga hidup anugerah Tuhan dengan baik. Kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Biar Tuhan bersama-Mu, Engkau boleh membaharui hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu, gereja-Mu, Maranatha, Denpasar. Kami berdoa biar Tuhan memberkati umat-Mu, pribadi, keluarga, lepas keluarga. Berikan rezeki, berikan berkat. Yang mengalami putus hubungan pekerjaan, di PHK, dirumahkan, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan berikan mereka solusi. Tuhan berikan mereka senantiasa berkat dan rezeki kembali. Kami berdoa ya Bapa, untuk semua orang yang kaya, biarlah mereka bermurah hati untuk memberi, agar orang-orang susah dan menderita dapat tertolongkan. Kami berdoa untuk setiap orang juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, agar mereka boleh hidup, boleh makan, boleh minum dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Denpasar ini, dari pucuk pimpinan gubernur, juga semua orang yang bekerja mendedikasikan untuk negara ini. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati kota Denpasar, Bali, NTB dan sekitarnya. Tuhan memberkati bangsa kami, dunia, agar kembali pulih oleh Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, berkat dan kasih-Mu selalu diberi untuk kami, meskipun di masa sulit dan mengalami dampak COVID-19, kemurahan-Mu tetap nyata memelihara kami dan memberi rejeki kepada kami. Terimalah syukur hati kami, terimalah persembahan kami ini, kuduskanlah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus Kristus di surga, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Marilah kita menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Harus disiplin, menggunakan masker bila berada di luar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan,
dan kebugaran tubuh serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar Bali mengucapkan selamat hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus Kristus di surga. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saudara, mari kita berdiri. Cahaya abadi Tuhan selalu menerangi kedukaan dunia, juga saat ini. Cahaya abadi Tuhan adalah kekuatan yang menerangi jalan hidup saudara-saudara. Pergilah di tengah-tengah dunia, tetaplah tegar dan jangan putus asa, karena Tuhan tetap beserta saudara-saudara. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.